pemerintah akan ambil alih tanah terlantar setelah 2 tahun tidak produktif. Bupati Pati Sudewo, disoraki warga saat kirap budaya Hari Jadi Kabupaten Pati. Sengketa tanah golf Pondok Indah, ketegangan memuncak dengan kedatangan Grip Jaya. Pemerintah akan ambil alih tanah terlantar setelah 2 tahun tidak produktif. Tapi ini tanah mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbah-mbah atau leluhur bisa membuat tanah? Tanah itu tidak ada yang memiliki tanah itu negara. Orang itu hanya menguasai, negara memberikan hak kepemilikan, ujar Nusron Wahid. Jakarta, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa tanah yang tidak produktif atau tidak memiliki aktivitas selama 2 tahun akan diambil alih oleh negara. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Ikatan Surveyor Indonesia di Jakarta, Rabu tanggal 6 Agustus tahun 2025. Menurut Nusron, seluruh tanah di Indonesia pada dasarnya dimiliki oleh negara, sementara masyarakat hanya diberikan hak kepemilikan atau penguasaan. Tanah itu tidak ada yang memiliki tanah itu negara. Orang itu hanya menguasai, negara memberikan hak kepemilikan, ujarnya, menekankan bahwa kepemilikan tanah oleh individu atau kelompok bersifat sementara dan bergantung pada pemanfaatannya. Nusron menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang memantau sekitar 100.000 hektare tanah yang diduga terlantar. Proses identifikasi hingga penetapan status tanah terlantar memakan waktu sekitar 578 hari atau 2 tahun. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan tanah dimanfaatkan secara produktif demi kepentingan masyarakat luas. Tapi ini tanah mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbah-mbah atau leluhur bisa membuat tanah? Katanya, menegaskan bahwa negara memiliki hak penuh atas tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai peraturan. Kebijakan ini memicu diskusi di kalangan masyarakat, terutama terkait hak kepemilikan tanah warisan. Pemerintah berargumen bahwa pengambilalihan tanah terlantar diperlukan untuk mendorong pemanfaatan lahan secara optimal, seperti untuk pertanian, perumahan, atau proyek infrastruktur. Namun, Nusron menegaskan bahwa prosesnya akan dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur hukum. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mengurangi jumlah lahan terlantar dan meningkatkan produktivitas nasional, sekaligus memastikan keadilan dalam pengelolaan sumber daya tanah di Indonesia. Bupati Pati Sudewo, disoraki warga saat kirap budaya Hari Jadi Kabupaten Pati. Pati, tanggal 7 Agustus tahun 2025 suasana perayaan Hari Jadi ke-702 Kabupaten Pati yang seharusnya meriah justru diwarnai insiden tak terduga. Bupati Pati, Sudewo, disoraki, oleh warga saat melintas dalam prosesi kirap boyongan, sebuah acara budaya 5 tahunan yang menjadi puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten. Dalam video yang viral di media sosial, Sudewo tampak berusaha tetap tenang, hanya melambaikan tangan sambil mengatakan, aman-aman, sebelum rombongan melanjutkan perjalanan menuju pendopo Kabupaten Pati. Insiden ini menjadi sorotan publik dan memicu beragam reaksi di kalangan warga serta netizen. Sorakan warga terhadap Sudewo diduga kuat sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP 2 sebesar 250% yang diberlakukan pada 2025. 50% jauh lebih banyak. Namun demikian kalau ada yang menuntut supaya yang sampai 250% itu diturunkan, akan saya tinjau ulang. Kebijakan ini yang diumumkan usai rapat dengan Camat dan Paguyuban Solidaritas Kepala Desa Pasopati pada tanggal 18 Mei tahun 2025, dinilai memberatkan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dengan penghasilan terbatas. Warga merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan minimnya sosialisasi memperparah ketegangan. Puncaknya, pernyataan Sudewo yang menantang warga untuk mengerahkan 50.000 pendemo dalam video lain yang juga viral, memicu kemarahan publik dan dianggap sebagai sikap arogan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang turun neraka. Saya tidak akan merubah keputusan. Meski demikian, Sudewo telah menyampaikan permintaan maaf pada tanggal 7 Agustus tahun 2025, menyusul polemik yang terjadi. Dalam pernyataannya, ia mengklarifikasi bahwa tidak ada niat untuk menantang warga atau merampas donasi yang dikumpulkan untuk aksi demo. Ia juga berjanji meninjau ulang kebijakan PBBP 2 sesuai arahan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Tengah, serta memastikan bahwa kenaikan 250% hanya merupakan angka maksimal yang tidak berlaku untuk semua wajib pajak. Warga Pati kini menanti tindakan nyata dari Bupati untuk meredam gejolak, sementara rencana demonstrasi besar-besaran pada 13–14 Agustus tahun 2025 tetap digaungkan sebagai bentuk protes. Alasan warga menyoraki Bupati Sudewo. 1. Kenaikan PBB 250%.
Kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan PBBP 2 hingga 250% pada 2025 dianggap memberatkan, terutama bagi masyarakat pedesaan dengan penghasilan rendah. Warga merasa kebijakan ini tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi pasca pandemi. 2. Minimnya sosialisasi dan keterlibatan publik. Banyak warga mengeluhkan kurangnya transparansi dan sosialisasi sebelum kebijakan diberlakukan. Keputusan diambil tanpa konsultasi memadai dengan masyarakat, sehingga memicu ketidakpuasan. 3. Pernyataan kontroversial Sudewo. Video viral di mana Sudewo menantang warga untuk mengerahkan 50.000 pendemo dianggap arogan dan tidak mencerminkan kepemimpinan yang merakyat, sehingga menyulut amarah warga. 4. Insiden penyitaan donasi. Ketegangan antara warga dan Satpol PP saat pembubaran posko penggalangan donasi untuk demo pada tanggal 5 Agustus tahun 2025 menambah ketidakpuasan. Warga merasa aspirasi mereka dibungkam, meskipun Sudewo kemudian mengklarifikasi bahwa itu hanya pemindahan barang demi kelancaran kirap. Sengketa tanah golf Pondok Indah, ketegangan memuncak dengan kedatangan Grip Jaya. Kok pada masuk ke dalam sih? Makin rame anjir. Pada masuk semua. Konflik kepemilikan tanah di kawasan golf Pondok Indah Jakarta Selatan kembali mencuat setelah organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jakarta Raya, Grip Jaya, menggeruduk lokasi tersebut pada Rabu, tanggal 6 Agustus tahun 2025. Aksi ini dipicu oleh klaim Grip Jaya yang menyatakan bahwa lahan prestisius tersebut secara sah dimiliki oleh klien mereka, ahli waris Toton CS. Dalam surat resmi yang ditujukan kepada Kelurahan Pondok Pinang, Grip Jaya menyebut PT Metropolitan Kencana, pengelola golf Pondok Indah, tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Klaim ini mengacu pada putusan peninjauan kembali PK Mahkamah Agung RI nomor 55 PKTUN 2003 yang dikeluarkan pada 2004, yang disebut memenangkan ahli waris. Sengketa tanah ini bukanlah hal baru di Indonesia, di mana kepastian hukum atas kepemilikan lahan kerap menjadi pemicu konflik berkepanjangan. Dalam kasus golf Pondok Indah, Grip Jaya menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan dasar hukum kuat bagi ahli waris Toton CS untuk mengklaim lahan tersebut. Surat yang ditandatangani oleh kuasa hukum Nuno Magno juga merujuk pada sejumlah dasar hukum, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1792, dan Surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal 26 Februari tahun 2025. Grip Jaya bahkan meminta perlindungan hukum bagi klien mereka, menandakan keseriusan dalam memperjuangkan klaim ini. Kedatangan Grip Jaya ke golf Pondok Indah menambah ketegangan di lapangan. Aksi penggerudukan ini tidak hanya menarik perhatian masyarakat sekitar, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai keabsahan klaim yang diajukan. Golf Pondok Indah, yang dikenal sebagai salah satu fasilitas olahraga elit di Jakarta, kini berada di tengah sorotan karena potensi dampaknya terhadap operasional dan reputasi pengelola. Belum adanya pernyataan resmi dari PT Metropolitan Kencana maupun pemerintah setempat membuat situasi semakin tidak menentu, meninggalkan publik menanti klarifikasi lebih lanjut. Kasus ini mencerminkan permasalahan klasik dalam pengelolaan aset tanah di Indonesia, di mana sengketa kepemilikan seringkali melibatkan pihak-pihak dengan klaim hukum yang saling bertentangan. Ketidakjelasan status tanah, proses hukum yang panjang, dan keterlibatan organisasi masyarakat menambah kompleksitas penyelesaian. Publik ini menantikan bagaimana pihak berwenang akan menangani situasi ini, apakah akan ada mediasi atau langkah hukum lebih lanjut untuk menyelesaikan sengketa ini secara adil dan transparan. Kedepan, perkembangan kasus ini akan menjadi barometer penting bagi kepastian hukum dalam pengelolaan tanah di Indonesia. Insiden di golf Pondok Indah tidak hanya berdampak pada pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga menyoroti perlunya reformasi sistem administrasi pertanahan yang lebih transparan dan akuntabel. Sementara itu, masyarakat menunggu langkah konkret dari pemerintah dan pengelola untuk memastikan fasilitas olahraga ternama ini tetap beroperasi tanpa terganggu sengketa yang berkepanjangan. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat.